Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdela Wijayanti dari EKIS 4C. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas aspek hukum ekonomi. Di sini saya akan membahas jaminan hutang. Pengertian jaminan hutang. Jaminan hutang yaitu suatu hak yang diperoleh kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan didasarkan pada perjanjian yang dapat terdiri dari yang pertama, jaminan hutang umum. Jaminan hutang umum yaitu jaminan hutang yang timbul dari undang-undang, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, yang menyatakan seluruh harta kekayaan dari debitur dijadikan jaminan bagi perikatannya dengan para kreditur. Kedua, jaminan hutang khusus. Jaminan hutang khusus yaitu jaminan hutang yang timbul dari perjanjian, misalnya hak tanggungan dan fidusia. Dalam pasal 1131 KUH Perdata yang menentukan bahwa segala harta kekayaan debitur, baik yang berupa benda bergerak maupun benda tetap, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atau anggunan bagi semua perikatan yang dibuat oleh debitur dengan para krediturnya. Dalam pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan bahwa apabila debitur prestasi, maka hasil penjualan atas semua harta kekayaan atas debitur tanpa kecuali merupakan sumber bagi pelunasan hutangnya. Penggolongan jaminan hutang. Penggolongan jaminan hutang berdasarkan sifat. Yang pertama, jaminan yang bersifat umum, merupakan jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur yang menyangkut semua harta benda milik debitur, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata, yaitu segala harta atau hak kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di masa mendatang, menjadi tanggungan semua untuk perikatan perorangan. Kedua, jaminan yang bersifat khusus, merupakan jaminan yang diberikan dengan penunjuk atau penyerahan atas suatu benda atau barang tertentu secara khusus, sebagai jaminan untuk melunasi utang atau kewajiban debitur, baik secara kebendaan maupun perorangan, yang hanya berlaku bagi kreditur tertentu saja. Ketiga, jaminan yang bersifat kebendaan dan perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan yaitu jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda tersebut. Penggolongan jaminan berdasarkan atau bersifat kebendaan dilembagakan dalam bentuk hipoteks pasal 1162 KUH Perdata, hak tanggungan gadai atau pen dan fidusia. Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan dapat berupa prok atau personal gurante yang pemberi jaminannya yaitu pihak ketiga secara perorangan, dan jaminan perusahaan yang pemberi jaminannya yaitu suatu badan usaha yang berbadan hukum. Penggolongan jaminan hutang berdasarkan terjadinya. Yang pertama, jaminan yang lahir karena undang-undang, merupakan jaminan yang ditunjuk keberadaannya oleh undang-undang tanpa adanya perjanjian dari para pihak sebagaimana yang diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata, seperti jaminan umum, hak privat dan hak resumpsi. Kedua, jaminan yang lahir karena perjanjian, merupakan jaminan yang terjadi karena adanya perjanjian antara para pihak sebelumnya seperti gade atau pen, fidusia hipotek, dan hak tanggungan. Penggolongan jaminan berdasarkan objek atau bendanya.
bergerak, misalnya pengikatan hak terhadap benda bergerak. Jaminan dalam bentuk benda bergerak dibedakan atas benda bergerak yang berwujud, pengikatannya dengan gade, pen, atau fidusia, dan benda bergerak yang tidak berwujud, yang pengikatannya dengan gade atau pen, kesi, dan agensio revisible. Kedua, jaminan dalam bentuk benda tidak bergerak merupakan jaminan yang berdasarkan sifatnya tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan, sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata. Pengikatan terhadap jaminan dalam bentuk benda bergerak merupakan hak tanggungan atau hipotek. Fidusia Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, salah satu fungsinya yaitu untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. Maka, perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia, dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada kontrak pendaftaran fidusia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia menyebutkan bahwa fidusia yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan